Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Merinding Bareng, channel tentang cerita-cerita misteri dan juga cerita horor. Mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu apa sebenarnya bulu Mariaban dan bulu perindu ini. Dan mungkin ada juga yang menganggapnya sama. Namun sebenarnya kedua bulu ini sangatlah berbeda kegunaannya. Pertama, sebelum membahas bulu perindu, pertama kita akan membahas bulu Mariaban. Mariban ataupun Mariaban adalah suatu sosok siluman yang sangat menyeramkan. Ia adalah siluman yang haus akan darah dan sangat gemar sekali membunuh binatang ataupun manusia. Ia berbadan besar dan berbulu, serta memiliki mata berwarna merah. Mariaban dapat dijumpai di Pulau Kalimantan. Tempat tinggalnya berada di dalam hutan yang jauh dari sentuhan manusia. Siluman ini termasuk siluman yang sangat sadis dan beringas. Makhluk ini sangat gemar akan darah, karena memang itulah makanan utamanya. Mariaban sangat gemar sekali memangsa hewan dan manusia. Ia bisa menyerang dan menyantap manusia yang ia temui bila itu berada di dalam daerah kediamannya. Ia memiliki nafsu membunuh yang sangat besar dan selalu haus akan darah. Kemunculan Mariaban ini tidak bisa dipastikan. Kadangkala ia muncul begitu saja, kadangkala ia bersembunyi di hutan, tempat tinggalnya saat ia sedang kenyang. Mariaban bisa juga muncul dan menyamar sebagai manusia, namun tidak bisa sempurna karena badannya akan tetap besar di luar ukuran normal manusia dan bermata merah. Matanya tidak bisa ia samarkan seperti manusia pada umumnya. Mariaban ini sering dicari para dukun beraliran ilmu hitam untuk diambil bulunya dengan membeli minyak Mariaban, atau lebih dikenal dengan sebutan bulu Mariaban, dari seorang dukun beraliran ilmu hitam. Bulu Mariaban ini bisa dimanfaatkan sebagai pegangan untuk kekebalan tubuh, jadi bisa dipegang untuk kekebalan tubuh. Bulu Mariaban ini dikemas di dalam botol kaca kecil, lalu Anda bisa membawa kemanapun Anda pergi. Dengan menyimpan minyak Mariaban ini, maka tubuh Anda akan kebal terhadap segala sesuatu, benda-benda tajam dan lain sebagainya, termasuk benda tumpul. Biasanya yang tertarik untuk memiliki minyak Mariaban ini adalah preman ataupun seseorang yang ingin menguasai suatu wilayah dan agar ditakuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun orang yang mempunyai minyak Mariaban ini tidak begitu saja terlepas dari kemungkinan diserang oleh Mariaban peliharaannya sendiri. Karena memang Mariaban ini sangat haus akan darah dan memang bukan tipe yang bisa dipelihara. Untuk memberi Mariaban makan, cukup menyediakan kopi hitam pahit dan manis. Itu dapat meredam gangguan dari serangan Mariaban. Orang yang menyimpan minyak Mariaban ini akan terpengaruh oleh sifat Mariaban itu sendiri. Ia akan berubah menjadi orang yang sangat emosional. Emosinya akan sangat sulit untuk dikendalikan dan bahkan bisa membunuh orang begitu saja.
Ia bisa menjadi orang yang suka membuat kekacauan dan selalu membuat keributan di mana-mana. Karena ia menjadi orang merasa kuat dan tidak takut untuk siapapun. Cara mengalahkan orang ini sebenarnya cukup mudah, asal tahu caranya. Caranya adalah tancapkan pisau ataupun pedang dulu ke tanah, lalu ucapkan yang dari tanah kembali ke tanah, lalu tusukkan pada orang tersebut ke dalam organ tubuh vitalnya. Maka orang itu akan tumbang begitu saja. Begitulah untuk bulu Maryaban. Kita lanjut cerita kedua, yaitu tentang bulu perindu. Dalam dunia mistik, bulu perindu dikenal sebagai senjata ampuh untuk membantu dalam percintaan. Bulu perindu berasal dari sarang burung elang, tetapi tidak setiap sarang burung elang akan terdapat bulu perindu. Biasanya bulu tersebut terdapat pada saat telur burung elang tersebut belum menetas. Jika sudah menetas, maka bulu-bulu tersebut biasanya bulu-bulu ini akan patah oleh anak burung elang. Dalam sebuah sarang hanya terdapat 5-8 helai. Sarang elang tersebut bukan sarang yang berada pada bebatuan, tetapi berada pada ketinggian pohon. Untuk mendapatkannya, sarang tersebut maka dapat dibayangkan betapa sulitnya. Meski memang sudah nyata keberadaannya, sarang burung elang biasanya berada pada ujung pohon besar dengan ranting-ranting penyangga yang hanya sebesar ibu jari. Ada dua jenis bulu perindu yang ada saat ini, yaitu berdasarkan warna, antara lain: pertama yaitu bulu perindu berwarna coklat. Kemampuannya lebih kecil dan lebih sulit dicari. Kedua yaitu bulu perindu berwarna hitam. Kemampuannya lebih besar dan mudah dicari. Bulu perindu memiliki panjang kurang lebih 5-10 cm dan memiliki diameter kurang lebih dari 1 mm. Warna dari bulu perindu ini adalah coklat kehitam-hitaman dengan bentuk dasar sama dengan bulu alis mata, yaitu pada ujungnya lebih kecil jika dibandingkan dengan batangnya. Ia memiliki sifat yang keras dan mudah patah manakala ia berada dalam keadaan kering, tetapi akan menjadi lunak jika dalam kondisi basah. Fungsi dari bulu perindu tersebut adalah memiliki beberapa kegunaan dalam bidang mistik. Pada umumnya, kekuatan ataupun aura yang timbul dari bulu tersebut adalah berwarna putih kehijau-hijauan. Ini berarti kekuatan terbesarnya adalah sebagai pemikat, maka dapat juga digunakan sebagai media pelaris dalam berdagang. Dari keterangan beberapa orang kawan yang memiliki benda tersebut, maka penggunaan dalam berbagai keperluan memiliki jawaban yang sama, yaitu ingin mendapatkan cinta dari seseorang. Misalkan pengguna mantra untuk pelet, "Wahai bulu perindu, getarkan hatinya si," sebut namanya. Bacaan mantra sama dengan mantra-mantra pengasih lainnya, jarang goyang, semar mesem, ataupun pengasihan Wijoyo Kusumo. Maka dengan media bulu perindu ini akan didapatkan efek yang lebih mujarab. Untuk keperluan lainnya adalah sebagai media pelaris dalam berdagang, maka ditaruhlah bulu perindu pada etalase atau tempat penyimpanan uang, yaitu laci. Dipercaya dengan ditaruhnya bulu perindu tersebut, maka para penjual ataupun para pembeli ini akan datang untuk membeli dagangan Anda agar lebih berjalan lancar.
Bulu perindu memiliki pasangan berupa bambu perindu ataupun bambu temu. Ingat ya, bambu temu bukan bambu petuk, itu hal yang berbeda. Bambu ini adalah jika batangnya dibelah menjadi dua dan kemudian keduanya ditempelkan pada sungai yang mengalir dengan berseberangan, maka yang terjadi adalah keduanya akan menyatu. Kedua belahan bambu akan bergerak perlahan dan kemudian menyatu kembali. Belahan bambu tersebut memang masih ada bekasnya, karena menyatunya kedua belah bambu ini hanya bersifat menempel saja. Ini adalah pengujian keaslian dengan bantuan alam dan biasanya dilakukan pada bambu perindu. Jenis kedua yaitu jenis bulu perindu yang bentuknya kecil ataupun seperti akar cacing. Jadi bulu perindu bentuknya seperti akar kecil ataupun seperti cacing kecil ya. Biasanya dipakai oleh suku Dayak Kalimantan dan Banten. Rupanya seperti ijuk sapu kaku, dan uniknya bulu perindu itu bisa berputar sendiri. Semakin kuat energi yang megang, semakin kuat dia berputarnya. Ada lagi bulu perindu yang bentuknya seperti bambu, kecil halus. Biasa disebut juga dengan bambu gila, karena di asalnya ini di rumpun bambu. Tanpa ada angin pun biasanya bambu kecil ini suka bergerak sendiri secara liar, dan ini banyak dipakai oleh suku Melayu biasanya untuk menyanyi. Ada lagi semacam tali seret yang terdapat di dalam batang bambu besar. Bentuknya seperti senar gitar memanjang, biasanya dipakai untuk penglaris. Dan ada pula serumpun bambu mini bulu perindu yang tumbuh di batu besar, yang oleh salah satu suku Dayak Kalimantan ini dinamakan burok buto ataupun bambu buta, yang ini juga untuk pelet. Ada pula sepasang bulu perindu berwarna keemasan, dan ini langka. Ini untuk penampilan dan juga pelet. Ada lagi bulu perindu langka karena seperti dempet ataupun bercabang, dua ataupun kembar dari intinya yang berbentuk seperti beras, yang ini kuat banget dayanya untuk menimbulkan nafsu birahi. Begitulah ulasan tentang bulu perindu. Terima kasih.